Hari ini aku sangat malas beraktivitas. Bahkan untuk keluar kamar saja aku merasa malas. Setelah aku merasa bahwa para penghuni di rumah ini sudah pergi semua, barulah aku melangkah keluar kamar. Aku duduk sarapan seorang diri. Aku makan dengan sangat lahap. Aku tidak mau sakit hanya karena kekurangan asupan nutrisi. Walaupun masalahku sangat banyak, tapi aku harus tetap makan dengan banyak. Selesai sarapan, aku kembali ke kamar. Aku bersiap-siap untuk pergi. Aku ingin jalan-jalan, ingin menyegarkan otak dari berbagai macam masalah. Sini, ikut aku. Ibu mertua menarik paksa tanganku saat aku sampai di luar rumah. Ada apa sih, Mah? Ku lepaskan tangan ibu mertua dengan kasar. Cepat masuk ke mobil dan ikut aku. Aku ingin berbicara empat mata denganmu. Di sini aja. Ngapain harus jauh-jauh? Toh sama saja kan? Kita tidak bisa bicara di sini. Ini bersifat rahasia. Cepat masuk dan kita pergi ke rumah yang ada di pinggir kota. Aku langsung pusing. Bukan karena takut berbicara empat mata dengan ibu mertua, tapi barang-barang belanjaanku ada di sana semuanya. Aku harus mencari jalan agar ibu mertua tidak ke rumah itu. Jika sampai ibu mertua ke rumah itu, maka bisa hancur semua rencanaku. Baiklah, aku mau ikut, tapi aku tidak mau ke rumah yang di pinggir kota. Aku takut capek karena terlalu jauh. Aku mulai mencari alasan. Dari mana kamu tahu kalau rumah itu jauh? Sedangkan kamu saja belum pernah ke sana, tanya ibu mertua dengan penuh selidik. Kan tadi mama bilang di pinggir kota. Ya pasti jauh lah. Mama yang nyetir. Kamu duduk manis saja. Bila perlu, kamu tidur aja di mobil. Kalau mama terus memaksa, aku nggak mau ikut. Toh, mama juga yang perlu aku. Kamu kenapa? Seperti ada yang tidak beres. Apa sih? Kalau nggak apa-apa, ayo kita berangkat sekarang. Aku nggak mau. Kalau mama nggak ada keperluan lagi, aku mau pergi. Oke, baiklah. Aku ikut maumu. Ya sudah, kalau begitu kita ke kafe merah aja. Mama nggak setuju. Karena itu kafe langganan orang-orang yang kita kenal. Jadi kita mau bicara di mana sih, Mah? Di kafe Pelangi saja. Tempat itu agak jauh dari sini. Jadi tidak ada yang akan mendengar pembicaraan kita. Aku dan ibu mertua langsung meluncur ke kafe Pelangi. Aku bisa bernapas lega karena tidak jadi ke rumah yang di pinggir kota. Sepanjang perjalanan aku bertanya-tanya dalam hati, apa yang ingin dibicarakan oleh ibu mertua? Apakah ibu mertua ingin menanyakan tentang rahasianya yang akhir-akhir ini sering aku ungkapkan? Aku harus siap dengan segala yang akan terjadi. Jika ibu mertua memberikan pertanyaan nantinya, aku harus bisa mencari alasan yang tepat dan masuk akal. Pesan dulu makanan dan minumannya, ucap ibu mertua saat kami baru duduk. Setelah melihat daftar menu yang ada, aku langsung memanggil pelayan dan memesan makanan dan minuman yang sudah dipilih. Ada apa, Mah? Ngajak aku bicara empat mata. Aku langsung bertanya saat pelayan pergi meninggalkan kami. Jangan pura-pura bodoh. Kamu pasti tahu apa yang ingin mama tanyakan. Langsung saja, Mah. Aku ada urusan lain. Kenapa kamu bisa tahu semua rahasia yang hanya diketahui oleh aku dan papa? Rahasia yang mana, Mah? Nggak usah sok lugu dan pura-pura tidak tahu. Ibu mertua terlihat geram. Oke, baiklah. Mama, mau aku berterus terang dari yang mana dulu? Perbincangan kami terhenti saat pelayan mengantarkan pesanan kami. Dari mana kamu tahu tentang mama yang tidak pernah dicintai dan disentuh oleh papa? Ibu mertua langsung melanjutkan perbincangan kami saat pelayan pergi meninggalkan kami. Oh,
Jadi ucapanku tempo hari itu betul. Ucapku pura-pura kaget dan bodoh. Padahal waktu itu aku cuma asal ngomong kok, Ma. Lanjutku lagi dengan tersenyum. Kamu gak usah sok pura-pura kaget dan bodoh begitu, Citra. Tekan ibu mertua yang mulai emosi. Betul, Ma. Buat apa aku pura-pura? Tempo hari Mama merasa kalau memang kamu hanya asal bicara. Tapi setelah kamu mengungkit status Romi dan Rani, Mama rasa kamu pasti tahu semua yang sudah disembunyikan oleh Mama dan Papa. Oh, jadi ini yang buat Mama mencurigai aku. Semua yang aku katakan itu hanya asal bicara. Tapi kalau kenyataannya benar seperti itu, aku juga kaget. Tapi bagaimana kalau kamu bukan asal bicara, melainkan kamu mengetahuinya dari Papa? Mama ngomongnya kok makin ngawur. Mana mungkin Papa cerita sama aku? Itu juga yang Mama pikirkan. Rahasia ini hanya kami berdua yang tahu. Bahkan ibu kandung Papa saja tidak tahu, karena Papa menyembunyikannya. Apalagi aku. Mana mau Papa cerita? Kecuali kalau kamu ada main serong sama Papa. Ibu mertua langsung menatapku tajam. Aku yang baru menyuapkan nasi ke mulut langsung batuk karena tersedak. Aku harus bersikap santai. Aku tidak boleh grogi. Ayo berpikir, cari alasan yang pas. Saat aku tengah bingung untuk mencari alasan, ingatanku pun kembali ke hari di mana ayah mertua dan ibu mertua bertengkar. Kenapa diam? Jadi betul, kamu ada main serong sama Papa? Ibu mertua kembali bertanya. Tapi kali ini ada nada kecewa di dalamnya. Mama jangan asal nuduh ya. Emang Mama yang bisanya merusak rumah tangga orang. Walaupun dalam hati aku tahu bahwa akulah yang menjadi perusak rumah tangga orang. Lebih tepatnya rumah tangga ibu mertuaku sendiri. Ngomong dijaga ya. Memangnya kamu pikir Mama perempuan apaan? Hah? Ibu mertua kembali emosi. Memang benar kan, Ma? Dengan Mama membawa Tari ke dalam kehidupan aku dan Mas Romi, memaksa Mas Romi untuk menikahinya dan berharap aku akan diceraikan. Apa itu namanya? Ibu mertua tampak diam. Ada tatapan sendu saat melihatku. Entahlah, aku merasa aneh dengan sikap ibu mertua. Seperti ada rasa sayang untukku, tapi berusaha untuk disembunyikan. Sudah, kamu jangan mengalihkan pembicaraan. Cepat katakan, dari mana kamu bisa mengetahui semua rahasia ini? Maafkan aku, Mah. Aku mengetahuinya saat tidak sengaja mendengar pertengkaran Mama dan Papa tempo hari. Kamu nguping? Enggak, Mah. Waktu itu aku mau ke dapur dan tidak sengaja mendengarnya. Oke, baiklah. Mama percaya sama kamu. Tapi kamu harus ingat, jika ada yang mengetahuinya lagi selain kita bertiga, Mama yakin itu dari kamu dan kamu akan tahu sendiri resikonya. Mama mengancam aku, hanya memberikan peringatan. Aku merasa ibu mertua tidak sepenuhnya percaya padaku. Terlihat ada keraguan dalam sorot matanya. Aku harus mulai berhati-hati jika harus bertemu dengan ayah mertua. Aku takut ibu mertua akan membuntutiku nanti. Cepat habiskan makanan dan minumannya. Setelah itu kita langsung pulang. Aku hanya mengangguk. Kami makan dalam diam. Kami seperti orang asing yang tidak sengaja bertemu dan kebetulan makan di meja yang sama dalam kafe. Mah, boleh aku bertanya? Ada rasa ingin bertanya tentang sikap Mama padaku. Mau tanya apa? Mama langsung melihat ke arahku. Kenapa Mama tidak menyukaiku? Aku bertanya dengan lirih. Cepat habiskan makannya, biar kita bisa segera pulang. Bukannya menjawab, ibu mertua malah menyuruhku untuk menghabiskan makanan yang ada. Apa karena aku berasal dari keluarga yang kurang mampu?
Aku menyimpan sendok di atas piring dan melihat ke arah ibu mertua. Ibu mertua hanya diam dan terus menikmati makanannya. Bahkan ibu mertua tak melihat ke arahku sedikit pun. Aku juga tidak pernah meminta untuk dilahirkan dari keluarga kurang mampu, Mah. Jika aku mau, aku ingin lahir dari keluarga yang sederajat dengan Mama, biar aku bisa diterima dengan baik oleh keluarga suamiku, sehingga rumah tangga aku dan Mas Romi bisa langgeng sampai maut memisahkan, ucapku dengan derayan air mata. Ibu mertua langsung melihat ke arahku. Tanpa kusangka, ibu mertua berpindah tempat duduk ke sebelahku dan membelai kepalaku. Aku yang baru pertama kali diperlakukan seperti ini oleh ibu mertua langsung menangis. Ada rasa haru dalam diri ini. Walaupun aku merasa heran dengan tingkah ibu mertua, tapi aku tak mau ambil pusing. Yang aku inginkan sekarang adalah waktu bergerak lambat, agar aku bisa menikmati belayan yang tulus dari ibu mertua. Belayan yang tak pernah aku dapatkan selama menjadi menantunya. Maafkan Mama yang tak pernah menganggap kehadiranmu, ucap ibu mertua dengan penuh kasih sayang. Apakah setelah ini Mama akan bisa menerima aku? Ibu mertua berhenti membelai kepalaku dan melihat ke arahku. Maafkan Mama, tapi Mama tidak akan pernah bisa menerimamu, ucap ibu mertua sambil menggelengkan kepalanya. Tapi kenapa, Mah? Tidak apa-apa. Ini bukan karena kamu dari keluarga yang kurang mampu, tapi ini karena Mama yang tidak bisa lepas dan bangkit dari masa lalu, ucap ibu mertua sambil kembali ke tempat duduknya semula. Apa maksud ibu mertua? Masa lalu yang mana yang membuat aku harus menanggungnya di masa kini? Sepertinya aku harus mencari tahu maksud dari ibu mertua. Aku harus bisa mengungkapkan masa lalu apa yang sudah menjadikanku tumbal di masa sekarang. Bersambung.